Seberapa penting Mandarin itu? Untuk sekarang sih 9/10 ya. 9/10. Berarti worth it lah kita belajar Mandarin. Iya. Tapi aku rasa aku telat deh kayaknya. Masih bisa, nggak ada kata ketelat. Seberapa besar sih lapangan pekerjaan nanti untuk kedepannya? Oh, besar banget Besar sih, banget. besar banget. Besar banget. Itu besar banget, Besar bener-bener. banget. Kita juga sama orang Cina ini akan punya project di depan di IKN. Next step gitu. Tapi rata-rata orang Jakarta juga maksudnya kayak gak ngeribetin masalah kok kalian tinggal bareng sih ini. Itu yang aku mau patahkan sebenarnya, mindset. Maksudnya pro kontra ya. Karena ada mungkin yang masih kontra dengan hubungan, oh kenapa harus tinggal bareng sebelum menikah. Sebenarnya bukan belajar sih. Lu mau Adjustment. iya apa enggak, jangan jadi orang iya. tuh abu-abu. Kayak misalkan lu jahat aja mending sekalian. Lu baik sekalian. Gitu. Jelek sekalian. Gitu. Iya. Merah sekalian. Kok kayaknya aku yang dibully? Aku yang dibully di tempat aku sendiri. Oke. Keren, tapi aku jujur aku belajar banyak dari hubungan kalian yang ku terapin juga ke pasanganku. Kayaknya Copyright kalian tahu ya? juga. Copyright. Cuman gak ku labelin kalian. Cuma kalian yang ceplos sama dia ya kemarin. Ya aku yang ajarin. Rasanya ya. Oke guys, back with me again Koko Merah, dan kali ini kita ada tamu spesial. Ngebahas tentang apa? Ngebahas tentang hubungan sebelum menikah tapi kalian udah bersama. Ya iyalah bersama. Bersama Iya, tinggal bersama. bersama maksudnya. Jadi di sini ada siapa aja? Boleh perkenalkan diri dulu? Siapa? Mi? Oke. Ya. Halo guys, nama gua Ray. Alamat juga harus dibilang, alamatnya di Jakarta. Posisi di Jakarta ya. Posisi Jakarta. Oke, yang satu lagi. And hi, I'm Devi Dev. Mm-mm. Aku dulunya di Medan tapi sekarang udah di Jakarta. Iya, jadi buat teman-teman pasti tahu ya Devi Dev ini siapa. Kalau yang sering lihat story aku dari dulu sampai sekarang. Itu pernah viralnya waktu baju kau itu 4 aja di Jakarta Iya, kan? masih miskin dulu. Masih miskin. Sekarang udah kaya banget, sukses banget, dan nanti kita amin. bakal Amin. cerita-cerita tentang bisnis dan masalah percintaan mereka. Wis. Oke. Nah, jadi udah berapa lama kenalan? 2 tahunan lah ya. 2 tahun ya, 2 tahun kurang lebih. Awalnya kok bisa kenalan? Dari Wah. mana? Wah, Panjang. itu panjang ceritanya. Tapi taunya itu dari Teman. teman. Oh, teman yang rekomenin. Ini apa? Subscribe. Share link, teman share link. Oh, oke. Tapi maksudnya kayak teman ke teman atau memang dari, kalau aku sama cewekku kan itu dari dating apps. Kalau kalian? Agak lucu ya, dia mainnya dating apps, ketemunya teman aku, tapi teman aku referral ke aku. Oh, dijual. Iya. Oh, dijual. Keren. Iya. Tapi sekarang masih berteman? Masih. Oke. Berarti kenal 2 tahun, dan itu pertama ketemunya gimana? Langsung suka atau Kita udah video callan dulu, cecetan, terus ketemuan. dulu lah. masa Iya. Oh iya. Iya benar. Setelah itu ketemuan, terus udah langsung kita jalanin hubungan yang serius. Oh, oke. Dan langsung komitmen waktu itu? Iya. Berapa lama? Maksudnya? Maksudnya dalam jangka waktu berapa lama langsung serius? 2 hari. Serius? Iya. Iya. 2 hari. Jadi Serius, kita 2 hari? nggak ada Wah, surprise. tipikal yang kayak tembak-tembakan, kayak itu enggak. Oh, mengerikan juga. Oke. Udah sat Iya. gitu. Berarti awalnya itu sebelumnya boleh tahu dulu pekerjaannya apa? Biar bisnis apa ya bilangnya? Nggak, kalau pekerjaan base, kalau gue kerja talent management di Trans 7. Jadi gua ngelola home band, artis semua di sana. Tapi juga ada bisnis yang lagi mau berjalan ini nanti sama. Oh, dan baru mulai berkembang juga. Iya. Oke. Suka dukanya selama di Jakarta apa? Oh, banyak. Jakarta tuh keras, Bos. Keras banget ya. Apalagi kita dari orang Medan merantau ke sana, itu Benar. rasanya kayak gimana gitu. Tapi jangan salah, sekeras-kerasnya Jakarta tuh ibaratnya laut yang sangat luas dan ikan yang sangat banyak. Dibanding dengan Medan, kita adalah laut yang kecil dan ikannya juga dikit. Tapi pemancingnya tuh banyak. Oh. Beda dengan Jakarta dengan ukuran yang luas, lu harus bisa survive, lu pasti dapat ikan yang gede. Tapi kan sempat waktu itu bolak-balik Medan Jakarta, dan pada akhirnya for good di Jakarta. Iya.
Dulunya sempat di Jakarta tuh kerja sama salah satu YouTuber, Siapa namanya? Chandra Sudilyo. Oh, itu berawal kan fans gitu ya, fans banget kan sama Yes. Sudilyo ya. Oke, Of oke. course. Nanti Chandra ngeliat ini pasti. Oke, nanti kayaknya kita bakal ngundang juga ya. Oh ya. Oh, Candelo. Jadi terakhir gimana? Terakhir kita balik lagi ke Medan, terus kayak mencoba beberapa bisnis, tapi kayaknya lebih better di Jakarta. Dia sempat kerja juga di kantor di Jakarta, es krim. Setelah itu baru udah fokus sendiri bisnis bareng. Pas ketemu pasangan yang bisa bisnis bareng, kita grow bisnis bareng. Oh, berarti waktu kerja sebagai YouTuber di Candelo itu belum ketemu sama Ray ya? Belum. Oke. Oh, berarti waktu dari YouTuber sempat balik Medan. Terus waktu itu aku masih ingat masih kos ya waktu itu ya. Yuhu. Sekarang Kita masih di apartemen, mau pindah ke Pindah rumah. ke rumah. pindah ke rumah. Tapi dalam jangka waktu bisa dibilang 2 tahun ada gak sih? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya, satu tahunan gitu. Dengan ada rumah, mobil. Iya, banyak bilang Bisnis. pesugihan ya. Banyak. Ya, aku baru mau bilang Jadi soalnya. kalau banyak orang yang nanya kalian kerja apa, aku bisa cepet ya pesugihan biar cepet gitu. Oh. Kita piara. Tapi sebenarnya itu. air mata, air keringat, semuanya orang yang di behind the scene, orang tuh nggak taunya kita di story, oh udah gini Happy, progresnya Happy mereka jalan-jalan, tuh nggak beli tahu. ini Iya, itu. iya. Gitu. Nah, dari pekerjaan ini yang bisa maksudnya gini loh. Ini ada mobil, ada rumah. Pekerjaan yang benar-benar kalian mainnya itu, fokusnya itu di bagian mananya? Untuk saat ini yang kita benar-benar grow itu adalah bisnis partnership dengan Indonesia dan China. Indonesia dan China. Dan sekarang karena China saat ini sangat mendukung semua pebisnisnya itu untuk masuk ke Indonesia untuk bisnis. Jadi di Indonesia nih masih orang tuh kayak mereka kan datang ke sini tuh nggak tahu apa-apa. Iya. Nggak tahu nih aku mau mulainya dari mana. Nah, kitalah yang membantu mereka grow their business. That's our business. Oh, artinya mereka itu kan pasti orang Cina ini kan bisa Mandarin ya. Yes. Dan lu pasti pinter banget Mandarin. Mau dibilang pinter banget enggak, tapi sebenarnya ini satu rahasia ya. Aku dari kecil tuh belajar Mandarin, les Mandarin dari benar TKB, belajar sampai kuliah aku juga ambil sastra China. Tapi yang kepake di lapangan pekerjaan tuh nggak ada sama sekali yang dibelajar. Maksudnya ya ada lah sebagian, tapi yang bener-bener di saat kita pas kerja, pas ngobrol dengan orang China itu nggak ada yang di kuliah, nggak ada yang di belajar itu. Jadi ya seiring jalannya waktu. Jadi teman-teman yang bisa Mandarin maksudnya cuma sebatas bisa ngobrol, udah gas aja udah. Nanti pas tuh ketemu orang China-nya lu juga bakal fasilitas seperti kayak dia. Dan ada teman kita juga ya satu ya. Yeah. Mereka juga otodidak belajarnya. Jadi yang penting kuncinya tuh pede dulu ngomong Mandarinnya. Oh, artinya kita sebagai jembatan buat si orang Cina ini berbisnis di Indonesia. Yes. Seberapa besar sih lapangan pekerjaan nanti untuk kedepannya? Oh, besar banget Besar sih, banget. besar banget. Besar banget. Itu besar banget, Besar bener-bener. banget. Kita juga sama orang Cina ini akan punya project di depan di IKN. Next stepnya. Oke, keren. Bisa. Keren. Dalam waktu 1,5 tahun lah, kita bilang 1,5 tahun ya, bisa kenal kayak gitu. Aku rasa modal Mandarin, bahasa Mandarin ini benar-benar penting banget. Penting banget. Penting. Penting banget. Apalagi Karena, IKN sedang on progress ya. Jadi pastinya kedepannya tuh banyak investor dari luar. Bukan Mandarin soal Mandarin doang sih, Inggris juga itu penting banget. Gini loh, aku penasaran kenapa mereka harus ngelirik ke Indonesia bukan ke negara-negara lain. Untuk saat ini Indonesian itu kayak 20 tahun lalunya China. Oke. Jadi sekarang China tuh udah padat banget pebisnisnya, udah padat banget bidang usahanya tuh kayak udah nggak bisa grow di sana. Jadi ibaratnya kayak yang tadi ku bilang laut itu mereka udah padat banget, pemancingnya, ikannya juga udah nggak ada. Jadi mereka udah pindah ke kolam ke laut Indonesia gitu loh. Karena Indonesia tuh banyak ikan tapi nggak ada pemancingnya nih. Mereka ngelirik itu. Peluangnya banyak. Berarti terbuka Gitu. untuk mereka kerjasama di Indonesia. Benar. Tapi ada gak hal-hal yang mereka itu gak bisa, ya nanti jangan one day Indonesia jadi full. Selama kita seperti kayak kita ya, selama kita masih kerjasama jalin hubungan bisnis yang baik dengan mereka, ya kita masih 50-50 lah, masih ibaratnya kita
memakai investor China untuk grow Indonesia. Tapi jangan sampai kita orang Indonesia tidak kontribusi dalam ini. Iya, aku Jadi lihat. jangan sampai mereka yang bisa semuanya, jadinya kita malah yang udah kita yang kerja sama mereka. Iya sih. Kasarnya kayak gitu. Cina juga kan pemerintah Cina sangat mendukung Bener. warganya untuk membuka Expand. lahan bisnis. Bagaimana dengan Malaysia? Sepertinya mereka sana udah agak ke padat. Dan Indonesia belum. Karena Indonesia kita terkenal kan kaya akan semuanya. Iya. Kaya sekali Bener. Indonesia. Dan maksudnya dan kita Indonesia tuh belum penduduknya tuh belum bisa bener-bener ngelola itu semua. Jadi kita memang terkadang kita butuh dukungan dari luar negeri. Iya. Dan China lah yang sangat melirik peluang itu. Ya, dan banyak barang Cina kan sekarang Iya, Indonesia. iya, banyak banget. Termasuk banyak kereta banget. cepat juga. Salah satu brand aja lah, maksudnya yang atau 3 brand yang cukup besar yang lagi hype di Indonesia. Padahal itu adalah brand Cina. Apa? Miche, Oke. BYD, Oke. terus apa lagi ya? Gree, AC. Oh, Gree juga dari Gree. saya. Iya. Pasang AC-nya sini. Dan kalau kalian tahu tuh barang-barang China, misalnya kita let's say mobil deh, mobil listrik EV saat ini kayak sangat-sangat mewah, tapi harganya tuh murah. China sanggup buat kayak gitu. Wih, keren. Tapi kok bisa ya barang mereka murah dan kualitasnya oke memang. Smart sih, Smart sih. smart. Kemarin kita sempat ya ke salah satu apa tuh namanya ya kayak pameran. Indo Building ya, Tekno Indo Ah, Building. Indo Tech Building. Bener. Dan itu Indo Tech Building itu dia ada pameran barang-barang China. Terus di dalam orang lokal kita yang ngejualin dan harganya tuh Beda kan? beda Beda. banget. Dan kualitasnya pasti aku rasa barangnya sama, tetap sama, tapi kayak mengerikan juga. Aku pengen, cuman aku gak bisa Mandarin. Sampai di sana kita pakai translator aja. Bagus lah jangan bisa Mandarin. Kalau nggak aku nggak cuan nanti. Iya. Oke, minum dulu, boleh minum dulu. Ini sedotannya mana ya, Mbak? Ya? Wih, aku. Sekarang kita balik lagi. Bahas tentang apa ya? Hubungan kalian. Aku udah penasaran banget sama kalian. Wow. Apa sih yang Koko Merah penasaran, kan lu udah tahu semua. Iya, tapi gini, kita kan orang Medan. Mm-mm. Chinese Medan itu bener-bener kayak lebih bisa dibilang kolot lah. Ya, old fashion. Ray bukan Chinese. Bagaimana Mix, dengan tanggapan orang tua? Mix. Tanggapan orang tua, kebetulan orang tua aku tuh yang bener-bener yang kayak nggak terlalu old fashion, yang udah ya ngedukung aja. Yang penting karena aku udah brainwashing dari SMP. Pokoknya pilihan aku apa itu apa. Nggak boleh orang tua yang menentukan. Alpha berarti Anda ya. Iya. Oke. Karena masa depanku itu teman hidupku ya aku yang tentuin, nggak boleh orang tua. Tapi orang tua boleh ini nggak apa namanya kayak kontribusi gitu. Mereka boleh saranin, ini kayaknya kurang cocok nih, ini nggak boleh nih. Tapi mereka nggak boleh, lu nggak boleh ya sama ini, nggak pernah seperti itu sih. Karena yang jalanin pun kalian. Iya. Yes. Dan untungnya dari awal sampai akhir tuh keluarga, orang tua semua sangat menerima dengan positif. Oh. Walaupun kita bukan, maksudnya dia bukan dari Medan, bukan asli orang Chinese Medan gitu. Tapi kan maksudnya dia campuran Manado Bandung ya. Ada Chinese-nya juga. Ada Chinese-nya juga ya. Tapi udah mix. Oh, nah Ray sendiri pertama kali maksudnya deket pacaran sama orang Chinese atau Mantan sebelumnya juga orang Chinese. orang Chinese juga? Maksudnya gimana sih bedanya, rasanya bedanya itu gimana? Rasa. Rasa Sama orang Chinese Medan sama Jakarta gimana? Medan satu diam, yang gua tahu selama gua menjalani hubungan sama Devi itu cukup keras ya. Dan gua kan ada darah Manado kan. Darah Manado itu party sampai teler lah. Party dari Senin ketemu Senin. Oke. Itu maksudnya lu kayak Santa Claus lah, kasih hadiah. Dan gua orangnya Investasi bodong. ya investasi bodong juga. Dan gua orangnya membeli teman itu dengan duit dulu. Oke. Dan banyak hal hal buruk yang gue laluin di masa lalu setelah gue ketemu dia. Gue banyak mengambil satu kalau orang pertobatan ya, ketemu dia.
Melalui dia gue bertobat banyak. Gitu. From nothing to something. Dia surga. Oh, panitia surga. From nothing to something. From nothing to something. Selain ya itu tadi balik lagi ke topik eta cewek Medan tuh keras, tahu ngatur keuangan. Satu lagi yang bikin gua menarik. Bisa nggak bisa, bisa-bisain. Itu. Oh ya, Devi itu orangnya memang gitu. Iya. Ada kenalan ini nggak ada, tapi ada. Tetap harus ada. Dari dulu itu awalnya udah aku bilang kan sama Iya. juga Devi itu orangnya kayak gitu. Ya salah satu ya gitu gua maksudnya itu salah satu positif sih kayak gua kan sebagai bisnismen juga di Jakarta. Lu ada ini nggak misalnya lu mau beli kayu jati ke gua nggak jualan. Gua mikir dulu ada nggak ya gua. Kalau dia nggak dia langsung adain aja ada. Nanti untuk carinya di mana ya nanti gitu loh. Yang Cimet penting banget dia memang, Cina Medan. Cuan is number one. Cuan, always cuan. Berarti selama kalian kenal sampai hari ini kalian juga udah menemukan kecocokan masing-masing. Keburukannya ada gak? Oh, Banyak. banyak. Gak usah semua, kayak 1 atau 2 atau 6, 7, 8, 9, 10 boleh. Unlimited. Apa aja. Tapi yang bisa diterima ya, maksudnya kayak keburukan ini tapi aku bisa deh terima karena apa gitu. Gua dulu kalau gue sih keburukan dia cerewet sih. Tapi sebenarnya itu bukan keburukan di mata gua. Itu adalah suatu suatu support system di hidup gua. Memang gua kayak keledai. Harus dipecut dulu baru oke, lurus. Harus diarahin dulu baru lurus. Karena sebelumnya hidup gua ya ke kiri dan ke kanan nggak ada yang ngatur ya, gue bebas mau semau jidat gue aja, mau ngelakuin ini itu. Dan setelah ketemu sama Devi ya hidup gue jadi lebih teratur lah sifat gue kayaknya. Ini beneran kan? Ini beneran. Kasih gocap ya. Beneran. Kalau Devi sendiri? Kalau keburukannya itu sebenarnya nyambung sama dia. Karena aku dari IO, dari orang yang sangat terorganize. Jadi kayak semua tuh udah plan dari hari ini aku mau ngapain, besok aku ngapain, itu semua udah well plan, udah organize. Dan dia yang enggak organize, aku tuh kayak kesel, kayak gondok gitu loh. Tapi karena kita sama-sama berkomitmen menjalani hubungan ini, jadinya ya udah aku turunin egoku. Kebetulan aku anak tunggal. Egoku pasti tinggi, keras. Terus dari dulu tuh mandiri. Dan ketemu orang yang kayak gini, aku harus turunin egoku. Karena dimanapun kita sebagai cewek, kita tetap harus nunduk sama cowok. Kita bukan kepala, kita ekor. Iya, semoga cewekku denger ya. Jadi kita jadi aku pelan-pelan turunin ekspektasiku. Misalnya aku hari ini plan A, B, C, D. Ternyata yang terjalani cuma B, C sampai C. Aku turunin egoku, pelan-pelan turunin ekspektasiku. Terakhir sampai tidak ada ekspektasi. Ya udah, damai sejahtera. Oh. Oke, keren. Berarti kalian IO? Berarti IO juga berarti. IO juga, sebenarnya IO. Nah, kita biasanya IO. dikenalin gara-gara keywords IO itu. Iya. Oh, berarti awal chatnya juga bahas tentang IO. Enggak. Temanku kenalnya gini, ini ada teman cowokku nih IO, jadi ya udah aku anggapnya kenalan temenan. Karena aku tahu Devi lumayan susah untuk dapat cari pasangan yang benar-benar klop sama dia kan. Dan dulu agak terkejut kan pas awal aku Iya, bilang aku udah ini. pasti. Dan kita orang Medan, teman-temannya juga pada terkejut kayak kok bisa gitu. Dan tahu lah, aku tahu banget kriterianya si Devi itu seperti apa, tinggi apalagi. Oh iya. Iya, tapi Ganteng, udah iya. lupa minta rambut. Oh, tapi sangat doa. Sempet lah. Oh, doanya sempet. apa? Aku pengen tahu. Doanya tuh yang pasti bisa maksudnya bisa satu frekuensi udah pasti. Terus ya bisa sama-sama grow. Ya lupa minta inilah rambut. Mak, teman-teman yang mau doa minta pasangan harus detail, sedetail mungkin ya. Iya, mungkin cewekku pun lupa minta warna. Iya. Oke, di Jakarta tinggal bareng Saat ini iya. saat ini ya. Dan Tapi kita kan udah nikah. Udah nikah. ya, sebelumnya udah pernah Ya iya, Ya, kita iya dong. karena save cost. save cost ya, bener save cost. Tapi rata-rata orang Jakarta juga maksudnya kayak gak ngeribetin masalah kok kalian tinggal bareng sih ini. Itu yang aku mau patahkan sebenarnya, mindset. Maksudnya pro kontra ya. Karena ada mungkin yang masih kontra dengan hubungan, kenapa harus tinggal bareng sebelum menikah. Aku mau patahkan
kalau di prinsip kita ini kenapa kita tinggal bareng, karena kita pengen saling memahami dulu. Pengen saling memahami. Misalnya hal simple aja, handuk dia taruh sembarangan, aku bisa nggak terima itu. Oh, artinya lu tahu karakter dia nanti sebelum kalian Aku serumah. misalnya nggak cuci piring atau apa, dia bisa nggak terima itu. Aku bangun dengan keadaan kayak gini, dia bisa nggak? Kita harus saling menerima tuh. Dan ketika kita tinggal bareng, kita udah fight berkali-kali kayak, oh kita penyesuaian. Itulah yang aku lakukan sebelum aku sama-sama kita menikah. Iya. Dan Penyesuaian kita yang juga. udah, penyesuaian yang udah di-adjust. Oh kita udah menerima. Jadi kalau teman-teman yang pada tahu hubungan kita itu cukup singkat. Iya. Singkat, padat, jelas. Jadi awalnya kita ketemu, oke, kita nggak ada yang PDKT bla bla bla, langsung jalanin komitmen. Oke, dalam jalanin komitmen itu kita menuju tuh proses ya kita tinggal nikah, final ininya. Nah di saat itulah penyesuaian yang terjadi. Aku nggak mau dikelak setelah kita nikah tuh baru aku nggak bisa terima dia gini gitu itu. Bagaimana dengan tanggapan orang tua? Tahu lah orang tua Medan kan. Awalnya sih kontra ya, awalnya sih tidak Awalnya mendukung, ya, tapi gitulah. setelah aku jelasin, aku sama dia gini-gini kok, kita juga ada plan financial, kita juga open semuanya, aku juga tahu dia gimana, dan kalau misalnya nih hal negatif terjadi, aku udah ada plan B-nya gimana, itunya semua udah well plan. Ada Jadi- nggak tanggapan kayak netizen? Kalian pasti ngapain aja sih? Ini itu. Soalnya aku kena. Oh, Aku kena. emang mereka Ampun banget. Aku kayak yang tahu aku. Tapi Tapi- mereka yang lebih tahu. kalau aku untuk tanggapan netizen aku nggak terlalu mikirin ya, karena emang mereka ngehidupin kita. Iya juga sih. Kita yang membiayai diri kita sendiri, kita yang tahu arah kita kemana. Iya. Nah, tapi kalau untuk hidup bareng tapi nggak ada arah sih, itu no. Iya, jadi Itu harus jangan. punya, kita tuh berdua udah punya set tujuan. Untuk apa hubungan ini, untuk apa kita taruh komitmen berdua. Jadi ya, kita berdua ya tahu purpose-nya mau kemana gitu loh. Jadi untuk banyak yang ngomong kalian tinggal berdua gini-gini. Ya kita sebenarnya kayak nggak peduli sih sebenarnya gitu. Dan tetap jalani ya. Iya, tetap jalani. Kita sebenarnya bukan mau kasih contoh yang Buruk. buruk. Cuman kan kita harus, ya ini dari pendapat kita pribadi, kayak lu tuh sama siapa lu harus tahu gitu loh. Tapi Lu- itu penting. Lu Iya. tinggal bareng, purpose-nya apa? Apakah untuk main-main doang? Untuk kayak, oh, aku nggak bisa jauh-jauh nih dari cowokku. Jangan. Tapi kalau lu tinggal bareng udah ada purpose, oh aku pengen tahu nih karakternya. Tapi aku selalu rekomen ke teman-teman aku, sebelum nikah cobalah kalian traveling dulu deh. Iya. Kalau nggak mau Minimal tinggal bareng, traveling traveling lah. dulu. Iya. Jadi lu tahu nih cara dia tidur gimana, bangun gimana, mandi gimana. Lu bisa terima nggak itu? Itu simple things yang nggak semua orang bisa terima. Jangankan sama pasangan, kita sama orang yang misalnya serumah, sekos atau seapartemen, kita kalau nggak cocok sama penyesuaian itu, misalnya aku di dapur nih, piringku aku taruhnya begini, harus begini. Rupanya teman kamarku tuh sukanya itu udah nggak bisa. Itu yang sangat krusial sih sebenarnya. Tapi untuk orang Jakarta sendiri itu hal lumrah berarti. Kalau di Jakarta itu sebenarnya halnya biasa ya, sebenarnya biasa. Cuman mungkin ada beberapa kelompok orang yang mungkin nggak suka. Itu tergantung pendapat masing-masing sih gitu. Kalau di Jakarta sendiri. Tapi mostly banyak sih yang tinggal bareng dulu, lebih memilih gitu kan. Sebenarnya juga ya kita lihat culture Amerika kan juga seperti itu ya, Ya, yang benar. kita tahu gitu. Bahkan mereka sampai punya anak dulu gitu loh. Oh iya, sampai punya anak. Iya, sampai punya anak Western. dulu, terus udah melahirkan, terus baru kalau cocok ya baru menikah. Kalau enggak mereka akan pisah gitu loh. Karena aku rasa kalau kita selama di Indonesia tinggal bareng dulu selama masih pacaran, jangankan punya anak. Tinggal bareng sekamar aja pun udah jadi masalah besar kan. Oh, ya pasti. Tapi aku setuju banget sama yang Depi bilang, ya kita jadi mengetahui karakter pasangan kita, itu benar banget sih. Itu Iya. sebenarnya maksudnya combine lah, open minded sama lu ada purpose apa nih, lu tinggal bareng mau istilahnya kumpul kebo aja ngapain. Iya, benar. Iya. Itu lu nggak usah tinggal bareng, lu mau seharian keluar 2-3 jam juga udah kelar.
nggak usah tinggal bareng. Maksudnya mindset netizen itu kadang kayak, oh ini tinggal bareng pasti udah aneh-aneh. Lu nggak usah tinggal bareng, 15 menit aja lu keluar ke Indomaret juga udah Iya. bisa. Kita mau buat jahat dimanapun pun bisa. Iya. Iya benar-benar. Gitu, Berarti Bang. kalian berarti tinggal barengnya udah lumayan lama belum? Dari awal pacaran. Dari ya? awal pacaran kita langsung ambil itu. Apartemen. Jadi itu singkat banget ya, Be. Pada saat itu kita dia cari apartemen, gue juga cari apartemen, dan itu tuh jalannya kayak lurus banget. Besoknya langsung dapet, langsung deal. Dan ini fun fact ya. Owner apartemen kita itu is very very nice person, very very nice. Jadi ada apa yang kita rusak, padahal kita yang tinggal, dia yang mau transferin, dia yang mau ganti loh. Benar-benar sangat baik ya. Benar-benar sangat baik. Benar-benar sangat baik. Kita juga aja sampai nggak nyangka nggak ada owner suatu tempat yang sebaik Iya. owner apartemen yang gua tinggal sekarang gitu loh. Padahal kita nggak survei. Padahal kita nggak survei. Enggak. Jadi Dan- berani-berani masuk aja langsung gitu. Iya. Wah, aku lihat dari foto vibes-nya cocok. Oh ya udah inilah ya. Ini aja lah, udah. Dan memang real sih kita datang juga. Lu sempat datang kan Iya, berkunjung. sempat. Itu stop kontaknya aja juga mahal kan itu kan. Diganti sama dia. Iya. Tapi memang Depi ini dari dulu ya, kalau di Medan itu teman-temannya selalu bilang dia Tikongkia. Apa ya Tikongkia Laki ya? bastard. Laki Apa? bastard. Laki bastard. Iya, dari dulu tuh dia selalu menemukan orang yang pokoknya dia tuh tinggal duduk santai lah. Temennya nanti yang jemput dia, ya Dep ya. Iya. Iya. Sekarang aku udah bisa jemput kau, Iya, tenang. temen yang jemput dia. Oh, udah bisa nyetir sekarang. Oh iya dong. Wih, Udah keren. hebat. Tapi gaya nyetir Medan ya kayaknya sekarang. Harus. Iya, di Medan kan lagi di Medan nih. Hmm. Lihat orang Medan nyetir gimana? Waduh, ini please lah warga Medan. Kalau nyetir itu lihat-lihat sedikit lah, jangan mau belok ke Nggak bisa. kanan, sennya ke kiri. Terus kalau mau belok ke kanan dari tengah sini, oh kalau Jakarta udah mati mungkin. Aku dengar kemarin waktu di pesawat, aku pasti mau sewa mobil lah di sini. Sampai di sini gak berani dia sewa mobil sama sekali. Enggak, jadi kita memutuskan untuk Grab aja ya. Iya. Aku udah bilang sih, Grab sponsorin. aku udah sempat bilang sih, maksudnya mau bawa kirim mobil ke sini, terus dia langsung enggak. Dia amat sangat sayang dengan barang-barang yang kita punya. Iya, karena kenapa? Itu dari darah daging. Maksudnya apa? Keringat Darah kita sendiri. daging. Darah daging. Keringat kita sendiri, makanya kayak pasti sedih kalau rusak atau apa kan. Bukan sedih lagi. Aku penasaran, udah ketemu orang tua kan? Sudah. Gimana tanggapan orang tua? Kalau orang tua gue sih tipikal orang yang bukan gak peduli ya, dia cuman kayak selama itu yang terbaik buat lu ya udah gitu. Tapi kalau ada sesuatu something yang jelek, orang tua gue tuh pasti kayak akan kasih sign gitu loh. Tapi gue sih mostly kan tinggalnya sama nenek. Kalau sama nenek gue juga oke aja sih gitu, fine aja lah. Bagaimana dengan orang tuanya Depi? Maksudnya diterima baik banget atau gimana? Uis, ini salah satu nilai plus dari orang tua Devi. Papa sama mama itu sangat sayang sama gua, beneran. Papa mamanya Devi sangat sayang sama gua. Gua minta kadang dibeliin sama dia. Terus Lebih sayang dia lebih sayang Oh, ya. iya. Gua sakit, dia waktu di apartemennya ditinggal. Dia masak apa gitu, gue lupa dah. Terus mamanya yang komplain sih, kok masaknya cuman ini, nanti si Ray kan lagi sakit kayak gitu loh. Dan ya mereka penerimaan gua diterima di keluarganya Devi itu, gua ngerasa kayak ternyata keluarganya mereka tuh hangat banget loh. Dia kayak kumpul makan ya, tetap harus duduk di meja makan bareng. Karena mungkin tradisinya orang Medan juga ya. Bener. Iya. Oh, keren. Dari kalian ada yang mau tanya nggak? Itu juga. Nah itu plusnya tinggal bareng. Iya. Nggak ada yang surprise, nggak ada yang kayak perubahan, tapi makin kayak kita udah sah, makin happy aja sih jatuhnya. Oh. Karena dulu kan kita belum sah, tapi udah tinggal bareng nih. Tapi plusnya itu kita udah tahu karakter kita, nggak penyesuaian lagi, nggak adjustment lagi. Iya. Itu sih. Udah tau lah karakter satu sama lain. Jadi Ini yang buat pertanyaan siapa ya? Ada kru kita. Pasti sama pacarnya tinggal bareng juga. Iya kan? Makanya dia mau pertanyaan itu kan? Oh, oke. Oh, berarti ya kita jadi tahu karakternya pasangan kita seperti apa gitu. itu plusnya kita udah shortcut lah.
Karena banyak sekali orang yang udah nikah itu di 1 tahun pertama itu pasti berantem untuk adjustment sikap. Itu sih, kita udah ngelewatin itu duluan. Dan aku mau nanya. Kebetulan yang gini ya. Aku tuh tipe orang yang kalau ada masalah nggak bisa langsung selesaikan di tempat. Sampai mau matahari terbenam 40 kali pun aku nggak bisa. Jadi aku punya prinsip adalah ya. di kantor juga aku gini, dengar ya orang-orang kantor ya. ada masalah di kantor, aku 3 hari gak mau ketemu mereka. Sampai Itu nanti hari keempat baru aku datang cari mereka. Itu melarikan diri dari masalah sih sebenarnya. Iya, tapi aku gini, aku rasa gini, kalau misalnya ada masalah di kantor atau sama pasangan atau sama orang rumah, ada masalah tiba-tiba aku harus selesaikan, hatiku belum siap. Ngerti kan? Hatiku belum siap. Tapi aku harus dipaksakan untuk menyelesaikan itu. Mending aku hilangkan dulu, healing dulu, baru nanti cari lagi mereka dan aku lupakan itu semua. Tapi lo ada mikirin nggak sisi yang lainnya nih? Misalnya sama orang kantor kah atau sisi pasanganmu kah? Apa yang mereka pikirin ketika lu hilang? Mereka akan berpikiran negatif karena di saat itu kalian lagi ada masalah. Begitu juga dengan kita sebagai pasangan. Sebelum kita tidur memejamkan mata, kita udah harus selesaikan masalah. Minimal saling say sorry dulu, nanti baru pelan-pelan kita cerita, tadi sebenarnya aku gini, kenapa kamu marah sih gini-gini, tadi sebenarnya aku gini loh, aku mau ngomong gini-gini gitu. Bukannya kita malah jauh lari dari masalah itu. Malah satu sisi yang orang lain yang lagi ada masalah sama lu malah bertanya, aku sebenarnya salah apa, kok dia jadi kayak gitu, aku salah banget ya, blaming their self. Ya dalam hatiku mampus sana. Itu suruh dia mau kayak gitu. Dan ini jujur aja, beberapa jam yang lalu sebelum sini kita berantem. iya. Oh iya. Dan kita bisa sebebas ngobrol ini sekarang. Karena kita udah selesai. It's just for 5 minutes. Kenapa? Karena amarah, segala borok disimpan itu tuh nggak akan Maksudnya baik. gimana cara kalian nyelesain? Salah berantem satu harus tadi? ada yang mengalah, itu kuncinya. Minimal lu kayak gini, lu nggak bisa selesaiin, tapi lu harus kayak gini loh. Benang yang kusut itu lu juga nggak bisa langsung cutting benang itu, ya dapat lepas benang itu. Tapi lu harus longgarin dulu benang itu, baru lu bisa cabut kusutnya. Jadi harus satu yang misalnya lu sama pasangan lu nih berantem nih. Nah, pasangan lu nih lagi emosi nih, lu lari. Mampus kau situ. Pasanganmu makin emosi sama kau. Ya. Tapi aku beruntungnya aku bilang aku belajar kok 3 hari. Oh iya. Untuk mengerti dia. Untung lah ya. Bersyukur gak punya cewek kayak gitu. Bersyukur pasangan lu kayak gitu. Iya. Jadi aku mau nanya, jadi dari kalian siapa yang paling sering mengalah? Kita 50-50 sih. 50-50. Kadang kalau moodku lagi, maksudnya kayak tergantung nih case-nya apa. Misalnya aku yang salah banget, nanti dia yang mengalah. Tapi kalau dia yang salah banget, malah aku yang mengalah. Karena nggak bisa, kalau yang salah banget itu pasti yang keras. Ibaratnya lu kalau salah, lu pasti ngegas dulu. Jadi yang satunya tuh harus memahami. Maka itu pentingnya komunikasi sebenarnya. Komunikasi dan dan penyesuaian. Lu kalau saling keras, kayak lu tetap menkeraskan diri lu untuk aku tetap butuh 3 hari, nggak bisa. Ya aku masih belajar sampai hari ini, jangan marahin saya. Harusnya Sebenarnya ngasih pertanyaan. Sebenarnya bukan belajar sih. Lu mau Adjustment. iya apa enggak, jangan jadi orang Iya. tuh abu-abu. Kayak Iya. misalkan lu jahat aja mending sekalian. Lu baik sekalian. Gitu. Jelek sekalian. Gitu. Iya. Merah sekalian. Kok kayaknya aku yang dibully? Aku yang dibully di tempat aku sendiri. Oke. Iya sih, aku jadi gak tahu mau ngomong apa ini. Iya. Tapi kalian ngerasa, maksudnya hal yang paling gak bisa ditoleransi, misal ya, Selingkuh dong. selingkuh. Itu Tetap. the best. Tapi sebenarnya selingkuh itu juga luas ya. Iya, ada step-stepnya lah. Nah, lu harus maksudnya kayak sesama pasangan itu titik selingkuhnya tuh apa? Ada nih yang kayak, lu cewek lu selingkuh. Lu lihat Instagram scroll ada cewek lu selingkuh. Tergantung nih case selingkuh lu di titik apa. Kalau aku sama dia di titik yang lu kalau lu bohong, lu udah selingkuh. Walaupun bukan sama lawan jenis. Sama lawan jenis lah. Oh, maksudnya aku kira bohong aku. Enggak, aku kan karena gini. Maksudnya gini loh. Apakah lu misalnya aku dibilang sama dia di kantor. Rupanya aku pergi makan.
Aku kira itu maksud selingkuh. Enggak, kalau Bukan aku kayak selingkuh gini. sih. Lu mau keluar sama cewek, misalnya lu ada temen baik cewek nih, lu mau keluar berdua silakan, tapi lu ngomong lu mau kemana, sampai jam berapa, itu oke. Tapi kalau lu bohongin aku, oh aku sama si teman kantorku nih, rupanya dia sama saya, itu selingkuh. Oh. Itu. Dan ini kan kita kan dulu kan deket banget ya. Ada beberapa teman tuh deket banget. Sekarang lu udah ada pasangan. Aku tetap menjaga. Menjaga dalam hal gimana? Gini, di saat aku ada pasangan dan temenku tuh jomblo, misalnya lawan jenisku itu jomblo, aku pasti akan mengajak pasanganku untuk gabung bareng sama temenku ini. Nggak mungkin aku berdua sama temen lawan Kalian jenisku. deket banget walaupun. Enggak, karena aku udah ada pasangan. Ngerti kan? Itu aku menjaga, itu titik. Maksudnya toleransi kita lah. Karena toleransi selingkuh orang tuh beda-beda. Nggak bisa disesuaikan. Harus beda. Titik toleransi lu seperti apa? Mungkin lu cewek lu scroll lihat cowok aja lu bilang selingkuh, bisa jadi. Beda-beda. Jadi lu harus komunikasikan dengan pasangan lu, toleransi kalian tuh seluas mana nih? Oh, berarti dalam artinya kita nggak bisa keluar bareng lagi kalau misalnya Ray gak ikut. Iya dong. Aku harus menjaga dong. Aku harus tetap menjaga. Kering loh tenggorokanku kayaknya. Oh, oke. Berarti lu bisa dibilang lebih pilih pasangan daripada teman. Siapa yang temenin aku sampai mati nanti? Iya. Pasti pasanganku dong. Nggak mungkin kan lu temen gua, yuk mati bareng. Nggak mungkin gitu dong, lu nggak mau kan? Karena teman-teman baiknya pun akan sama-sama punya kehidupan masing-masing. Iya. Teman Beda itu cuma generasi, beda teman. Percaya tidak percaya. teman. Makin tua umur, teman itu akan semakin circle-nya Karena kecil. lu akan menyaring teman-teman lu. Yang mana nih? Misalnya nih, sekarang aku udah nikah, aku pasti temennya sama orang yang berpasangan dong. Iya. Gak mungkin kalau dulu aku jomblo, mungkin aku akan mencari circle yang sama-sama tuh jomblo. Jadi nyambung frekuensinya. Sekarang teman-temanku udah pada punya anak, punya apa. Nah, kan udah agak renggang. Tapi tetap teman gitu. Maksudnya tetap akan terfilter secara otomatis. Jadi lu nggak boleh memprioritaskan teman sebagai prioritas kamu. Oh. Berteman boleh, cuman nggak bisa terlalu prioritas. Intinya itu berteman ya berteman oke lah. Jadi ada gak maksudnya kayak gini, selama kalian menjalin hubungan membatasi pertemanan, lu gak boleh ya berteman Ada. sama ini. Oh, ada. Karena dulu aku punya prinsip ya, aku duluan kenal temanku, lu gak ada hak untuk membatasi aku. Tapi Ini ada fun fact, satu cerita. Aku cut off semua teman-teman dia. karena apa? Karena aku kasih pengertian. Kenapa lu nggak boleh temenan sama orang-orang begini? Dia toksik, dia apa benefitnya? Toxic dalam hal? Dalam hal seperti yang tadi dia bilang investasi bodong. Maksudnya dia keluar duit, tapi benefitnya apa? Ke kita tuh apa? Malah ada temen yang kayak, oh lu nggak boleh, lu setelah pacaran lu nggak boleh temenan sama kita. You deserve better deh gitu. Maksudnya apa gitu? Maksudnya berarti itu kan toxic, udah ke toxic gitu. Jadi kayak ada beberapa yang aku bener-bener sensor nih orang, kita berteman nih nggak usah muluk-muluk ya. Apa benefitnya? Nah kita berteman berdua nih, kan aku selalu kayak, oh kita bukan ngomong soal hihi haha, tapi kita ngomongin bisnis, ngomongin kehidupan, ngomongin apa. Tapi kalau asik ngomongin soal party apa gunanya? Oh itu yang menurut lu itu basic dari toxic. Iyalah, toxic. Dan lu bisa memahami hal itu. Bisa, dan gue menyadari karena apa ya, selama ini gue ya balik tadi gue bilang sama lu kalau gue tuh membeli teman. Jadi gue orang tipikal yang satu, gue introvert ya. Gue tuh tidak mudah bergaul seperti Devi mau lu mau taruh di hutan belantara pun dia bisa hidup. Yang penting ada makhluk hidupnya juga di situ ya. Kalau gue tipikal orang yang gue nggak bisa ngobrol sama lu kalau nggak belum ada perkenalan kayak orang kenalin, atau gue ngobrol lewat chat ini itu. Gue tidak seperti itu. Makanya gue selalu temenin gue dong, nanti gue bayarin deh. Bahkan sampai lu mau temenin gue akan balik, gue bayarin tiket hotel semua, gue bayarin. Bodong nggak investasi? Gue bayarin. Nggak bisa DP rumah tuh. Tapi mohon maaf sekarang kalau mau teman sama gue udah nggak bisa keluar duit gue. Artinya sekarang kalian milih-milih teman nggak? Lebih ke ya udah sekedar temen yang enggak kayak yang banget
terlalu over gitu. Tapi kalau yang teman dekat, circle teman dekat kita tuh sekarang sangat-sangat kecil. Iya. Setelah difilter. Setelah di filter tuh bener sangat kecil. Tapi kalau temenan luas tuh pasti ada. Cuma yang Temenan biasa frequent ada. atau enggak tuh kita saring filter. Mana yang bisa maksudnya benefitnya bukan cuma uang aja sih sebenarnya, kayak ngasih kita support, ngasih kita doa. Even ini ya, gue kasih tahu juga, gue punya teman juga suami istri ini, dia juga berjuang dari nol banget, dia juga businessman. Sedikit-sedikit tuh dia yang kasih tahu kayak lu tuh harus gini ya sama orang Tiongkok, sama orang Cina, lu tuh bisnisnya harus begini ya, nanti lu daftarin ke sini ya, dan lu tadi begini ya, nanti lu begitu ya. Itu buat gue, oh gini ya berteman ternyata. Gue baru rasa dia tuh nggak ngasih kita tuh nggak perlu ngasih duit untuk bayarin ini itu, dia juga nggak ngasih duit, dia kayak kasih ilmu. Itu adalah salah satu pertemanan berharga buat gue ternyata. Selama ini gue baru tahu hal itu gitu loh. Kalian mau nanya lagi? Satu lah ya. Apa? Isu KDRT, tanggapannya gimana? Ya Allah. Ya, Isu KDRT ya. kita berantem sih udah ya cukup dahsyat lah ya. Ya, kita juga berantemnya gini. Mungkin yang bisa di KDRT-in adalah wanita yang lemah. Iya. Oh. Tapi Mungkin. sebenarnya untuk isu itu kita sebenarnya dalam hubungan rumah tangga orang kita harus lihat dua sisi. Tapi aku nggak membenarkan cowok memukul cewek ya. Ya, Tapi tetap harus ada dua sisi. Tapi sebagai cewek kita harus bisa nyari duit sendiri, bisa membela diri sendiri, pokoknya bisa hidup tanpa cowok dulu lah. Gak usah jauh-jauh di KDRT-in. Ini kita amit-amit ya bilangnya kalau kita udah ditinggal suami meninggal. Kita mau gimana kalau kita cuma bergantung sama suami. Oh, iya benar. Jadi isu-isu wanita yang di KDRT ini adalah kuat. Taekwondo aja deh. Ya. Tapi ngomongin kan kalian kerja bareng. Yes. Cekcok pasti ada. Pasti. Habis itu kalian serumah lagi. Ya. Apakah cekcoknya itu bisa feel-nya itu sampai ke rumah atau gimana Enggak, gitu? bisnis. Kita cekcok 9 to masalah 5. kerjaan ya, di kerjaan. Gimana rasanya bisa kayak gitu? Loh, itu profesional juga, salah satu profesionalisme kita ya bekerja ya. Kita Lu tuh cobain biasa deh. malam bisa Sama begitu. pasangan lu cobain Ya. dah. Aku Cobain. pengen coba, tapi aku takut. Nah, itu. Orang tuh kita tuh salah satu orang yang tidak takut mengambil resiko, terutama dia. Ngerti kan? Maksudnya kayak kalian berantem nih. Pasti ada lah salah paham. Dia punya ego masing-masing, lu punya ego masing-masing. Pas kerjaan, Pernah. pulang rumah Pernah kok. bareng, Sering. nyetir. Sering itu Dia sampai ya aku tinggal di mobil ya, gini. Terus ya udah, nanti jam 5. Ayah be. Even dokumen pun gitu, gue lagi ngetik. Itu sebenarnya gue butuh dia untuk bantu. Ya udah, tolongin dulu gitu. Tetap harus profesional kalau masalah kerjaan, apapun itu. 9 to 5, lewat 5 ya udah pasangan lagi. Dan benar-benar kalian terapin. Iya. Karena kita cari duitnya bareng ya, Be ya. Kita cari duitnya bareng, bener-bener bareng. Dan gitu. ini ya fun fact ya, sebelum aku ada bisnis bareng ini kerjaan di kantor. Lewat jam kerja 5.30 tank aku udah nggak pegang kerjaan. Oh. Aku tidak menganut prinsip lembur bawa kerjaan ke rumah ke itu enggak. Oh. Itu sangat toksik sebenarnya. Tapi ada yang some people yang kayak memang harus. Tapi ya lu harus gimana tanggapinya profesional deh. Ya. Nggak boleh mencampur ini hubungan pasangan. Keren. Oke, penutup. Aku mau nanya 3 pertanyaan. Oke. Tadi kayaknya udah banyak deh. Ya, ini kesimpulan ya. Kesimpulan dari yang pertama kita bahas tentang Cina dan bahasa Mandarin. Seberapa penting Mandarin itu? Untuk sekarang sih 9/10 ya. 9/10. Berarti worth it lah kita belajar Mandarin. Iya. Tapi aku rasa aku telat deh kayaknya. Masih bisa, nggak ada kata ketelat. Dia aja yang bener-bener, maksudnya lu sebagai orang Medan yang kita ngomong Hokkien, belajar Mandarin tuh nggak susah. Iya sih. Dia yang Lewat sama handphone sekali juga bisa. nggak bisa Hokkien, nggak bisa Mandarin, tapi dia sekarang udah bisa sedikit demi sedikit dia belajar Mandarin. Mau atau tidak mau aja sih. Oke, nanti coba kita tes. Harus berani sih intinya Iya. ngobrol sama Ajak kayak ngobrol ya. kayak apa namanya investor kita juga kan memang orang dari Chinese langsung, ya harus berani ngobrol gitu. Diajak ngobrol ya kita harus berani ngobrol. Kalau nggak berani ya segala sesuatu hal kalau ditakuti
Itu susah deh. Oke, keren. Yang kedua, gimana kalian cara mencuci otak orang Medan? Orang tua orang Medan, parents yang kayak keluar negeri bareng, habis itu kalian pasti ngapa-ngapain? Ya nunjukin lah kualitas Nunjukin lu. video maksudnya. Iya. Apa? Nunjukin respect itu enggak juga kan. Ya nunjukin maksudnya seberapa komitmen kalian. Kalian tuh memang traveling ya as a profesional lah. Ya. Kayak lu nunjukin emang aku gitu, aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak yang aneh-aneh gitu. Iya. Maksudnya ya nunjukin kualitas lu memang kayak gitu. Buktikan ke orang tua. Artinya orang tua juga harus percaya sama anaknya, anaknya Yes. juga harus Iya. kasih kepercayaan ke orang tua. Anaknya juga harus ngejelasin ke orang tuanya. Gitu. Oke, dan yang ketiga, seberapa romantis kalian berdua? Awalnya sangat. Awalnya sangat sih. Apa sih sangatnya? Sangatnya apa ya, kayak memberikan kata-kata manis gitu. Awalnya ini sangat bucin itu. sampai lu mau muntah. Aku sih jijik ya. Nah, tapi seiringan jalannya waktu ya udah kita lebih ke yang ya udah biasa, tapi tetap dia memang nggak bisa romantis. Gue emang nggak bisa romantis, jadi tipikal dia cuma bilang lu mau beli apa gue beliin, ya udah dia cuma kayak Aku yang milih tunjuk-tunjuk bunga gitu. sendiri, aku yang milih cincin sendiri, aku yang buat surprise aku sendiri. Tapi atas nama si Ray. Iya. Oh. Jadi seakan-akan oh ya udah aku pura-pura surprise. Oh, gitu. Oke. Keren, tapi aku jujur aku belajar banyak dari hubungan kalian. Yang ku terapin juga ke pasanganku kayaknya Copyright kalian tahu ya? juga. Copyright. Cuman nggak ku labelin kalian. Cuma kalian yang ceplos sama dia ya kemarin. Ya aku yang ajarin. Oke, itu aja hari ini dan thank you udah datang di sini. Oke. Aku senang, aku belajar banyak. Tim juga pasti belajar banyak. See you and bye bye.